Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Karena api Esongmeng di tubuh Tanyun, dia hanya merasakan sedikit kesejukan. Tanyun tersenyum dan berkata, "Jika dingin, gunakan kekuatan ilahi kalian untuk melindungi tubuh. Jika tebakanku benar, memang ada benih api tipe es di dalamnya." Kedua wanita itu tersenyum ringan dan melepaskan selubung kekuatan suci yang berubah menjadi tirai tipis dan menyelimuti mereka untuk menangkal hawa dingin. Kemudian, Tanyun membawa kedua wanita itu dan pergi jauh ke dalam gua. Ketika sampai di tengah gua, dia melihat dua kelompok benih api setinggi 500 kaki. Salah satunya bersinar merah, dan Tanyun bisa melihat sekilas bahwa itu adalah benih api atribut es tingkat 11, yaitu api darah bingsuan. Yang kedua bersinar dengan kilauan adalah benih api atribut es tingkat ke-11, yaitu Kinglan Shenhuo. Tanyun tersenyum puas setelah mengambil dan memasukkan kedua benih api ke dalam cincin. Dia mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan memasukinya lantai 4. Kemudian, Tanyun memanggil api Esongmeng. Binger yang mengenakan gaun biru membungkuk dan berkata, "Binger telah melihat Tuan." Tanyun berkata sambil tersenyum, "Dengan dua benih api atribut es ini, sudah cukup bagimu untuk naik dari tahap awal tingkat 26 ke tahap kecil tingkat 26. Cepat sempurnakan dengan baik." Binger patuh. Setelah Binger menerima perintah, Tanyun meninggalkan pagoda Ling Xiao sambil tersenyum, muncul di gua, dan memasang pagoda di telinganya. "Jingyun, kemana kita akan pergi sekarang?" Li Ziyin membuka mulutnya sedikit, suaranya cukup menggetarkan. Tapi Tanyun tidak segera menjawab, tetapi bertanya pada Xiao Longse, "Penatua Xiao, apakah kita akan pergi ke hutan dulu atau lembah magma?" Xiao Longse berkata, "Pertama, pergi ke danau Beiming Shenhu, lalu pergi ke hutan api bumi, dan akhirnya pergi ke lembah magma." Kemudian, Tanyun memberitahu kedua wanita itu tentang pengaturan selanjutnya. Kemudian, Tanyun mengendarai perahu, membawa kedua wanita itu menuju danau Beiming Shenhu. Satu hari kemudian di dunia luar, Li Ximin yang telah menghabiskan 100 tahun di pagoda Ling Xiao, pulih dari luka-lukanya, terbang keluar dari pagoda dan muncul di perahu. Tanyun mengendarai perahu dan mengobrol baik dengan ketiganya. Waktu berlalu seperti anak panah, dan 2 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tanyun mengendarai perahu dan tiba di Beiming Shenhu. Setelah memasuki Beiming Shenhu yang hijau dan dalam, Tanyun dan ketiganya langsung menuju ke dasar danau dan menemukan benih api tingkat ke-11, yaitu Beiming Shenhu dan Beiming Changyan. Tanyun meluangkan waktu sejenak untuk mengalahkan binatang buas, membawa Beiming Shenhu dan Beiming Changyan, dan memberikannya kepada api Esongmeng yang berada di pagoda Ling Xiao. Ketika Tanyun meninggalkan Beiming Shenhu, dia tidak menghabisi binatang yang ada di sana. Dalam 5 tahun ke depan, Tanyun pergi ke hutan bumi api. Tanyun dan ketiganya menemukan bahwa ada jejak pertempuran sengit di hutan api bumi yang luas. Penjaga benih api yaitu burung Yanying telah mati. Adapun benih api tidak terlihat dimanapun. Mereka pasti telah dibawa pergi oleh orang lain. Tanyun yang melakukan perjalanan yang sia-sia, mengendarai perahu lagi, dan setelah lebih dari 1 tahun melakukan perjalanan, dia ditangguhkan di luar lembah api. Gelombang panas menyembur keluar dari lembah, menyebabkan Xuan Yuanru, Li Ziyin, dan Li Ximin merasakan kulitnya kesemutan. Lembah api ini adalah lembah magma. Setelah Tanyun mengetahui tentang situasi lembah magma dari Xiao Longse, dia melihat kembali ke Li Ziyin dan Li Ximin dan menjelaskan, "Di lembah magma, suhunya sangat tinggi. Untuk jaga-jaga, Xiyin, kamu dan Ximin tetap di luar. Rower dan aku akan masuk. Kalian bisa menunggu kami di luar dengan tenang." Setelah kedua saudara itu mengatakan bahwa tidak ada masalah,
Tanyun dan Xuan Yuanru terbang ke lembah magma. Semakin dalam dia pergi, Xuan Yuanru merasa bahwa suhunya semakin tinggi. Dia memadatkan tirai cahaya kekuatan suci untuk melindungi tubuhnya dan terus masuk lebih dalam dengan Tanyun. Setelah 3 jam penuh, Tanyun dan Xuan Yuanru sampai di bagian terdalam dari lembah magma dan menemukan sebuah lubang besar dengan diameter 10.000 kaki yang terus menyemburkan api. Tanyun membalik tangan kanannya. Api Hongmeng terbang keluar, berubah menjadi bola api yang menyelimuti Tanyun dan Xuan Yuanru, membuat Xuan Yuanru tidak bisa merasakan panas yang menyengat. Ayo masuk. Tanyun mengambil Xuan Yuanru dan terbang ke gua raksasa di bawah. Setelah terbang turun secara vertikal selama sekitar 2 jam, gua raksasa itu tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, suara kasar datang ke telinga Tanyun. Cepat tangkap, jangan biarkan lolos. Ada seseorang di sini. Tanyun dan Xuan Yuanru saling memandang, mengikuti suara dan terbang melalui api yang mengepul, terbang ke arah timur. Setelah terbang 500 mil, Tanyun dan Xuan Yuanru bersembunyi di balik batu cair dan melihat dengan hati-hati. Ada Titan raksasa dengan ketinggian 1000 kaki mengejar benih api. Lalu ada 2 orang lainnya. Mereka bertiga orang-orang dari alam Dewa Hongmeng. Selain raksasa Titan di ranah Raja Suci tingkat 8, 2 pemuda lainnya adalah Raja Suci tingkat 9. Pada saat yang sama, Tanyun melihat bahwa benih api yang mereka kejar adalah benih api roh bumi. Pada saat ini, suara kerinduan api Hongmeng bergema di benak Tanyun. Tuan, selama aku melap api itu, aku dapat maju ke tahap awal peringkat 26. Tanyun berkata dalam transmisi suara. Jangan khawatir, Tuan akan mendapatkannya untukmu. Segera, Tanyun memandang Xuan Yuanru ke samping dengan niat membunuh di matanya dan berkata, Rower, aku melihat 3 orang ini di kota militer tertinggi sebelum kita datang ke jurang menelan. Raksasa Titan ini adalah anggota Raja Dewa Titan, seorang pemuda berjubah hijau lainnya bernama Sima Tianshao yang berasal dari Ma Bongsang. Yang terakhir adalah Bai Rongseng, keponakan Raja Dewa tertinggi. Mendengar ini, Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara, Tanyun, kamu menghabisi 2 putra Ma Bongsang, dan kamu juga menghabisi Balsasuan, putra Raja Dewa Titan, serta Raja Dewa tertinggi, memiliki kebencian yang mendalam padamu. Sebelum ketiga orang ini datang ke jurang menelan, mereka seharusnya menerima perintah dari Ma Bongsang, Raja Dewa Titan, dan Raja Dewa tertinggi untuk melakukan sesuatu padamu. Tanyun berkata melalui transmisi suara, tetapi untuk mencegah menghabisi orang yang tidak bersalah, jangan lakukan itu untuk sementara waktu. Jika mereka bertiga ingin melakukan sesuatu kepada kita, kita akan menghabisi mereka bertiga. Xuan Yuanru khawatir dan berkata, Tanyun, apakah kita akan menjadi lawan dari ketiganya? Mata Tanyun berkedip dan dia berkata, Rower, begitu aku bergerak, aku akan menggunakan kekuatanku untuk menghabisi 1 orang secepat mungkin, dan kemudian mengatur formasi pedang yang seharusnya bisa menghabisi 2 orang. Pada saat itu, jika kita bukan lawan mereka, aku akan membiarkan Penatua Xiao membantu. Xuan Yuanru berkata dengan sungguh-sungguh, namun jangan biarkan Penatua Xiao mengambil tindakan, kecuali itu adalah pilihan terakhir. Dalam jurang menelan ini, kita masih memiliki banyak musuh yang kuat, dan kekuatan Penatua Xiao tidak dapat dipulihkan setelah menggunakannya. Setelah mendengarkan, Tanyun mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan kita akan mengambil tindakan nanti tergantung pada situasinya. Di gua raksasa yang luas, raksasa Titan, Sima Tianshao, dan Bai Rongseng melindungi tubuh mereka dengan kekuatan ilahi. Mereka terengah-engah mengejar api roh bumi yang melarikan diri. Api roh bumi setinggi 600 kaki. Dia melarikan diri sambil mengutuk. Manusia sialan, kamu tidak bisa menangkap orang tua ini. Kamu manusia yang serakah dan tercela, tidak sebaik binatang buas. Yang menggairahkan Tanyun adalah bahwa benih api itu menuju tempat Tanyun dan Xuan Yuanru bersembunyi. Bagi Tanyun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menangkapnya. Tanyun segera mengirim Xuan Yuanru transmisi suara.
Rower, aku ingin menghapus perlindungan tubuh api Hongmeng dan membiarkan Yisin menangkap api bumi. Baiklah, kata Xuan Yuanru. Lalu, baju besi es Tianshuan berwarna merah darah mengembun di permukaan tubuh halus Xuan Yuanru. Yisin, apakah kamu siap? Tanyun dan api Hongmeng bertukar pikiran yang tulus. Tuan, aku sudah siap. Aku sudah tidak sabar. Tawa Yisin datang dari dalam api Hongmeng. Tanyun berkata dalam transmisi suara. Cepat lakukan. Segera, api Hongmeng di belakang batu cair tiba-tiba melonjak menjadi ukuran raksasa, seperti naga api, dengan cepat menelan api bumi yang tidak curiga. Api bumi berteriak ngeri. Dia terbungkus api Hongmeng. Lepaskan orang tua ini. Yisin, cepat kembali. Tanyun berteriak. Kembalilah ke pagoda untuk menyempurnakan dengan ketenangan pikiran. Baik tuan. Api Hongmeng masih membungkus api bumi, lalu masuk ke pagoda Ling Xiao di telinga kanan Tanyun, dan mulai dengan panik menelan api bumi untuk memperkuat dirinya. Raksasa Titan dengan ketinggian 1000 kaki menunjukkan kemarahan. Siapa yang mencuri api milik kita? Keluarlah untukku. Sima Tianshao memegang tombak, dan Bai Rongsheng memegang pedang ilahi. Mereka memerah karena marah. Mereka bertiga tidak menyangka benih api yang hendak didapat diambil oleh orang lain. Ketiganya sangat marah, sehingga paru-paru mereka seperti akan meledak. Tanyun mencibir. Dia dan Xuan Yuanru melangkah keluar. Melihat Tanyun, ekspresi marah di wajah ketiganya menghilang dalam sekejap mata dan digantikan oleh seringai. Jingyun, ternyata kamu. Raksasa Titan menatap Tanyun. Pupil matanya yang besar memancarkan cahaya yang kejam. Benar, ini kakekmu. Ada apa? Kata Tanyun sambil tersenyum. Sang Titan menatap Tanyun dan tertawa keras. Tidak perlu usaha untuk mencarimu, Jingyun. Aku tidak berharap kita bertemu di sini. Tanyun tersenyum dan menarik Xuan Yuanru. Rower, benih api telah didapat. Ayo pergi. Apakah kalian ingin pergi? Kalian bermimpi. Titan itu terbang menjauh dari kehampaan, menghalangi jalan Tanyun dan Xuan Yuanru, lalu berkata dengan tajam, kamu bajingan. Kamu menghabisi satu-satunya putra Raja Dewaku. Tanyun mengangkat alisnya dan tidak berbicara. Sima Tianshao dan Bai Rongsheng berkedip, membentuk segitiga dengan Titan, mengepung Xuan Yuanru dan Tanyun. Sima Tianshao melambaikan tangan kanannya dan menunjuk Tanyun. Jingyun, kamu bajingan. Kamu menghabisi 2 tuan muda keluarga kami. Hari ini aku ingin hidupmu. Pada saat ini, Bai Rongsheng tidak berbicara. Dia menatap baju besi berwarna darah di tubuh Xuan Yuanru, seolah-olah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Bai Rongsheng melebarkan matanya, mengarahkan pedang pada Xuan Yuanru dan berkata dengan tegas, Tuan muda ini ingat, apa yang kamu kenakan adalah baju besi es Tianshuan dari ras Ro. Kamu adalah klan Ro. Jingyun, tunanganmu sebenarnya adalah sisa dari alam dewa Hongmeng kita. Tanyun menutup telinga, melihat sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku adalah murid Tuan Tianjun. Apakah kalian benar-benar berani menghabisiku? Jingyun, jangan ubah topik pembicaraan. Bai Rongsheng berkata dengan tegas, ras Ro adalah eksistensi yang boleh dihabisi oleh semua orang di alam dewa Hongmeng kita. Tetapi sebagai murid Tuan Tianjun, kamu tahu hukum dan melanggarnya. Menurut aturan alam dewa Hongmeng, mereka yang berada di garis yang sama dengan sisa-sisa bawah Hongmeng Supreme atau ras Ro, tidak peduli siapa mereka, akan dihukum mati. Hari ini, aku akan menghabisimu. Dan kemudian secara pribadi, menyatakan semua ini kepada Tuan Tianjun. Setelah jeda, Bai Rongsheng berkata dengan dingin, juga, pamanku Raja Dewa tertinggi adalah pemimpin dari 10 Raja Dewa teratas dari alam dewa Hongmeng. Tetapi kamu telah tidak menghormatinya berkali-kali. Hari ini, aku akan menghabisimu untuk melampiaskan amarah pamanku. Tanpa ragu, Bai Rongsheng masih memiliki penglihatan dan mengenali pelindung es Tianshuan milik Xuan Yuanru. Pada saat yang sama, dia juga telah melihat catatan api Hongmeng. Tetapi kecepatan api Hongmeng yang membungkus api bumi sangat cepat. Dia tidak melihatnya dengan sangat jelas, jadi dia tidak mengenali api Hongmeng. Menghadapi ketiga orang itu dengan niat membunuh yang menakjubkan, Tanyun berkata pelan, bersiaplah untuk bertarung. Dalam getaran kekosongan, Tanyun menggunakan tubuh bayangan Hongmeng, dan pada saat tubuhnya membengkak,
dia mengeluarkan baju besi abadi kuno. Melihat seberapa tinggi Tanyun, sang Titan, Sima Tianshao, dan Bai Rongsheng benar-benar tercengang. Tidak peduli apa, mereka bertiga tidak bisa membayangkan teknik pemurnian tubuh seperti apa yang telah dipraktikkan Tanyun, dan tubuhnya bisa melambung hingga ukuran raksasa. Tepat ketika mereka bertiga kehilangan akal sehat, Tanyun berkata dengan tajam, "Jini, Musin, dan yang lainnya keluarlah." Segera, 11 pedang Dewa Hongmeng keluar dari alis Tanyun, menyebar dari kehampaan dan mengelilingi Tanyun, Xuan Yuanru, dan 3 orang lainnya. Meledakkan tirai cahaya setinggi langit, disusun menjadi formasi pedang. 5 orang berada dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Aku ingat, Bai Rongsheng sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Jingyun, kamu menggunakan tubuh tirani Hongmeng, dan formasi pedang ini adalah formasi pedang Dewa Hongmeng. Ini adalah kekuatan supranatural milik Hongmeng Supreme. Mengapa kamu menggunakannya? Siapa kamu? Orang yang akan menghabisimu." Ketika suara acuh tak acuh Tanyun terdengar, pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari alisnya, tertelan ke tangan kanannya dan berubah menjadi 6.000 kaki yang sangat besar. Pada saat ini, Bai Rongsheng dan Sima Tianshao sekecil semut di depan Tanyun. Penyempurnaan tubuh naga gila. Sima Tianshao yang memegang tombak menahan kepanikan di hatinya. Tiba-tiba tubuhnya melonjak hingga 800 kaki, dan aura tirani merasuki tubuhnya. Saat dia menggunakan penyempurnaan tubuh naga gila, otot-otot tubuhnya bergerigi seperti naga yang melingkar. Transformasi Titan. Si Titan dengan ketinggian 1000 kaki meraung, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 4000 kaki. Dia membalik tangannya, dan sepasang palu ilahi besar muncul di tangannya. Dia berkata dengan marah, "Jingyun, bahkan jika kamu dapat menggunakan kemampuan Hongmeng Supreme, itu bukan masalah. Pada akhirnya, kamu hanya Rana Suci tingkat 3, dan aku tidak percaya kamu adalah lawanku." Setelah jeda, sang Titan memandang Bai Rongsheng dan Sima Tianshao. "Ayo habisi mereka berdua." Dalam runtuhnya kekosongan, sang Titan mengangkat palu raksasa dengan kedua tangan dan terbang ke udara menuju dada Tanyun. "Tanyun, aku akan menggunakan mata ilahi Klenro untuk mengganggu mereka bertiga. Manfaatkan momen ini dan singkirkan satu orang dulu." "Baiklah." Ketika Tanyun membuat transmisi suara, dia mundur. Rambut Xuan Yuanru berkibar dan naik ke langit. Tergantung di kekosongan Hongmeng, sepasang pupil tiba-tiba berubah menjadi aura seperti safir, memancarkan aura tirani dari mata yang indah, menyelimuti mereka bertiga. Mata Dewa Rasro, panah mata Tianshuan. Akibatnya, ribuan panah Tianshuan melesat keluar dari mata indah Xuan Yuanru, tersebar membanjiri langit. Setiap panah membuat kekosongan runtuh, sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan spiritual yang hanya bisa digunakan oleh klan Patriark Klenro. "Semuanya hati-hati," kata Bai Rongsheng tampak ngeri. Oke guys, sampai sini dulu ya. Mimin tuh sebenarnya nunggu apa ya? Belum juga ya di episode kali ini melawan Gongxi Zhenxiong. Mungkin di next episode teman-teman, karena kan ada 3 tempat ya. Nah, 2 tempat itu udah Tanyun Geledah ya. Terutama ini Lembah Api, dan yang mungkin di tempat terakhir ya bakal ketemu. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Jangan lupa like-nya ya teman-teman. Oke, makasih.